Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di video aku. Di video kali ini aku bakal bahas 4 hal yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa baru. Cie, siapa yang baru jadi maba tahun ini? Pertama, selamat ya udah berhasil masuk ke perguruan tinggi yang kamu mau. Nah, yuk tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Pertama, PDKT sama kampusmu. Sunju pernah berkata, kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kenali medan tempurmu. 1000 peperangan, 1000 kemenangan. Pentingnya kita mengenal terlebih dahulu tempat perjuangan menimba ilmu kita nanti, agar tujuan-tujuan yang kita ingin capai itu agar bisa tercapai. Pertama ini sangat penting, karena kita itu harus dekat dan mengenal kampus kita terlebih dahulu. Karena sesuatu yang kenal dan dekat itu suka bikin nyaman gak sih? Setuju nggak teman-teman? Nah, di poin ini yang harus teman-teman perhatikan yaitu mulai sekarang cari informasi terkait ospek-ospek yang akan diadakan di kampus kalian, baik ospek universitas, ospek fakultas, ataupun ospek jurusan. Karena di ospek ini nanti kalian itu bakal dapetin informasi banget gitu ya terkait perkuliahan, terkait kampus kalian. Informasi terkait tata letak kampus, informasi terkait kondisi kampus, pergaulan kampus. Dan di ospek ini kalian itu bakal dapat ilmu yang berguna banget untuk teman-teman di perkuliahan nanti. Jadi kalau misalkan saran Fajri sih kalian harus ikut banget gitu ya ospek-ospek yang diadain di setiap fakultas atau di setiap kampus kalian. Atau cara kedua yang bisa kalian lakukan untuk PDKT sama kampusmu yaitu tur kampus kalian. Mau tur satu univ, tur satu fakultas aja, yang penting intinya kalian itu tahu gitu ya tata letak dari kampus kalian sendiri ataupun fakultas kalian. Terus dengan tur ini kalian bisa ngukur nih jarak antara rumah kalian ke kampus atau jarak dari kosan kalian ke kampus. Nah, jika kalian udah dekat dan kenal dengan kampus kalian, bakal banyak sekali sih manfaat yang bakal kalian rasain ketika kalian udah mulai kuliah nanti. Salah satunya nih teman-teman bisa buat strategi yang tepat gitu ya. Di cara belajarnya bagaimana, terus nanti berangkat dari rumah ke kampus bagaimana, terus nanti tempat nongkrongnya teman-teman di kampus mulai di mana. It's very important guys. Jadi emang harus kalian PDKT dulu sama kampus kalian. Nah yang kedua, rencanakan strategi belajarmu untuk nanti. Hal ini perlu dilakukan guys, karena ketika perkuliahan ini udah dimulai, kalian itu udah siap gitu untuk mengikutinya, tidak kelabakan. Terdapat sebuah quotes yang berbunyi, kadang kita gagal bukan karena tidak memiliki potensi, tapi karena kurangnya persiapan. Kalau aku boleh kasih tips nih, di poin ini kalian itu dari sekarang coba cari informasi terkait mata kuliah apa aja yang bakal kalian pelajari di semester 1 nanti. Dan tentukan nih biasanya teman-teman itu ketika mengikuti pembelajaran apakah materinya sering dicatat, dan dicatatnya pun apakah melalui secara tulis tangan ataupun secara digital, ataupun teman-teman gak nulis sama sekali. Cuman saran Fajri sih mending nulis aja ya, karena supaya kalian punya bahan catatan atau bahan materi yang bisa dibaca kembali. Karena Fajri sendiri nyesel guys, ada beberapa mata kuliah yang catatannya gak lengkap karena Fajri sendiri dari awal udah ngenyatet salah sih. Nah, dengan tahu cara belajar kalian, tips dari aku, kalian dari sekarang bisa susun suatu folder di laptop kalian ataupun di HP kalian, yang dimana folder itu tuh disusun sesuai dengan semester dan mata kuliah kalian gitu. Misalkan di semester 1 ada mata kuliah 1, ada mata kuliah 2, mata kuliah 3. Jadi ketika ada catatan ataupun bahan materi yang disediakan oleh perkuliahan, kalian udah tersusun dengan rapi gitu filenya. Jadi ketika dibutuhkan kembali, kalian mudah nih menemukannya. Jadi dari sekarang kalau saran Fajri kalian persiapkan susunan folder untuk bahan kuliah nanti. Kalian bisa buat secara manual di PC kalian ataupun menggunakan Notion. Nah ini mungkin teman-teman bisa cari sendiri ya terkait video Notion ini, karena udah banyak yang bahas. Ini mana intinya software ini bisa ngebantu teman-teman untuk produktivitas perkuliahan teman-teman. Nah jadi sehingga dengan perencanaan ini teman-teman bisa lebih siap gitu ya untuk mengikuti perkuliahan nanti. Yang ketiga, membuat timeline target perkuliahanmu. Kalau di dalam Islam nih ya teman-teman, di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 dikatakan bahwa, hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah kalau dilihat dari redaksi ayatnya,
kita sebagai orang yang beriman itu harus memiliki target serta perencanaan untuk hari esok. Atau yang dimaksud yaitu untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, dalam perkuliahan pun kita sama guys, harus punya target serta perencanaan. Yang dimana target ini dibuat bisa per semester atau sesuai dengan kemauan teman-teman. Intinya teman-teman harus menentukan target dan batasan dari teman-teman masuk kuliah, bahkan lebih baik lagi hingga keluar kuliah. Misalkan saya contohkan gitu ya. Semester 1 saya akan fokus ke masa adaptasi dan ikut kepanitiaan serta organisasi atau mengekspor kepanitiaan serta organisasi. Nah, target saya di semester 2 saya akan lebih fokus serius ke organisasi yang sudah saya minati. Semester 3 misalkan saya ingin fokus untuk ikut lomba atau magang atau ikut volunteer di luar kampus. Jadi intinya dalam contoh tadi, teman-teman tuh harus memiliki target nih di setiap, baik di setiap semester ataupun setiap bulan. Target dan batasan ini akan membantu teman-teman dalam menjalani alur perkuliahan dari awal hingga akhir. Jadi teman-teman punya alur perkuliahan yang jelas nih dan tidak kebingungan arah kuliahnya teman-teman ini mau dibawa kemana gitu. Nah, memang situasi ini dan perencanaan ini tidak akan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tapi setidaknya kita memiliki perencanaan yang baik yang akan meminimalisir risiko buruk yang akan terjadi. Jadi penting sekali teman-teman dari sekarang bisa nih dicoba ditentukan target dan batasan teman-teman saat perkuliahan nanti. Yang keempat, enjoy dan bersyukur. Ya betul guys, enjoy dan bersyukur. Kadang poin ini merupakan poin yang penting namun selalu dilupakan oleh mahasiswa. Padahal menurut Fajri itu ini penting banget guys. Karena dalam menjalani perkuliahan ini kita jangan sampai terlalu overthinking dan jadi stres guys kayak kitanya. Harus mikirin ini, harus mikirin rencana itu. Intinya kita harus enjoy dalam setiap proses, dalam setiap alur yang kita kerjakan. Juga harus bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Maka kita akan tenang dan bahagia ketika menjalankan perkuliahannya. Tenang aja guys, kalau misalnya ada masalah, kalau misalnya di dalam Islam sendiri dijelaskan gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, bahkan Allah sebut ini 2 kali gitu guys. Jadi jangan takut kalau misalkan teman-teman menemui kesulitan di kampus nanti, tenang itu. Allah kasih tahu bahwa setiap kesulitan akan ada kemudahan. Nah, mungkin video kali ini seperti itu saja. Semua hal di atas itu diberikan menurut pengalaman Fajri, jadi bisa pas sama kalian, bisa aja nggak pas gitu ya. Dan jangan terpaku sama 4 poin tadi, teman-teman bisa eksplor lebih banyak, bisa eksplor lebih dalam lagi terkait hal yang harus dipersiapkan sebagai mahasiswa baru. Terima kasih yang udah menonton video ini sampai akhir. Kalau teman-teman suka dengan video ini, bisa di like dan komen terkait pendapat teman-teman terkait video ini. Dan teman-teman bisa subscribe channel ini apabila teman-teman ingin lihat konten-konten menariknya yang dibuat oleh Fajri. Baik, saya Fajri. See you guys.